Oke, halo semuanya. Kali ini saya mau tebarin kartu untuk Shio Naga ya di bulan Desember akhir tahun ya 2022 ya. Kita lihat sama-sama apa yang akan terjadi sama kamu. Kalau seandainya cocok berarti ini energi kamu yang ketarik. Tapi kalau enggak artinya bukan. Ini general, energi orang banyak, jadi sudah dipastikan tidak akan semuanya bisa cocok. Shio boleh sama tapi belum tentu energi kamu yang ketarik. Jika kamu mau benar-benar energi kamu yang saya tarik, aura kamu yang saya lihat, silahkan personal reading dengan saya, kontak WA saya 0877 8055 1041. Saya tekankan di sini, saya akan memberi jadwal setelah kalian mengirim bukti transfer ke rekening saya. Kartu Belanda saya sebagai media, pendamping, pelengkap saja. Saya tetap mengutamakan intuisi saya ketika saya meramal klien saya. Jadi tidak terpaku di arti setiap kartu saja ya. Kalau memang ada pesan lewat intuisi saya pasti sampaikan ya. Oke. Kita kocok lagi ya. Sampai akhir tahun ini biaya konsultasi masih 2,5 juta rupiah. Tapi di awal tahun naik jadi 3 juta rupiah ya. Jadi memanfaatkan momen Desember ini kalau mau konsultasi dengan biaya yang aman. Dan untuk biaya paket tahunan ya sampai akhir Desember kalau mau daftar tetap bisa pakai 24 juta 1 tahun. Tapi kalau lewat dari Desember nanti di Januari sudah naik jadi 30 juta per tahun ya. Sistemnya ada dua caranya. Kalau seandainya kamu mau pakai 1 tahun itu tidak hangus bisa ya, tapi jatah bertanyanya hanya 12 kali. Seandainya Januari kamu buka kartu, tapi Februari kamu tidak buka kartu, tetap tidak hangus, hanya dihitung berapa kali kamu pakai ya. Jadi pas misalnya kamu Desember daftar, Desember tahun depan kamu hanya bertanya buka kartu 6 kali, artinya paket kamu ya nggak hangus, tetap ada jatah 6 kali lagi buka kartu, seperti itu. Tapi kalau bagi yang mau jatahnya 24 kali bertanya dalam setahun, itu paketnya sistem hangus ya. Jadi kalau dipakai nggak dipakai hangus, itu resikonya. Kalau mau jatah bertanyanya setiap bulan 2 kali, seperti itu. Paham ya maksud saya? Jadi terserah kalian mau pilih sistem paket yang mana yang senyamannya untuk kalian, seperti itu ya. Kalian Shio Naga akhir tahun ini kartu apa saja yang didapatkan untuk tebaran kali ini ya. Ada kartu cincin ya. Kartu cincin sebenarnya positif, tapi kalau menanyakan tentang sesuatu, mungkin kalau menanyakan tentang keadaan, kamu mungkin merasa kayak terjebak di situasi yang membuat kamu sulit untuk keluar gitu ya, sulit untuk melangkah gitu ya. Kamu merasa kayak maju kena, mundur kena, seperti itu ya. Tapi bisa juga mungkin ada komitmen atau ada kerjasama yang mungkin ditawarkan ke kamu di akhir tahun ini. Ada peluang seperti itu, bisa juga seperti itu ya. Bisa juga kalau menanyakan tentang pribadi, mungkin kamu menginginkan hubungan yang serius dengan seseorang, bisa juga seperti itu. Pingin bertunangan, pingin punya hubungan yang lebih dekat lagi dengan seseorang, pingin ada komitmen, seperti itu ya. Tapi kalau yang berumah tangga, saya rasa mungkin ada rasa
kayak jenuh, ingin membebaskan diri dari seseorang, bisa juga seperti itu ya, gitu. Lihat di sini ada kartu buku, ya akhir tahun orang tutup buku. Mungkin juga kamu disuruh tutup buku juga. Tutup buku di sini bisa juga mengakhiri segala sesuatu di bulan Desember ya. Di akhir tahun ini mungkin kamu mesti review ulang, apa sih yang harus saya lakukan, apa sih yang harus saya benahin, seperti itu ya. Ada hal yang perlu kamu benahin, ada hal yang perlu kamu akhirin, tutup buku ya, dan kamu harus membuka lembaran baru, seperti itu. Bisa juga seperti itu ya, menutup hal yang tidak baik untuk kamu ya, mengakhiri, tutup buku, tapi juga kamu disuruh untuk membuka lembaran baru dengan hal-hal yang baru yang bisa membuat kamu ke arah yang lebih baik di akhir tahun ini. Paham ya? Lihat bunga lili, kamu harus memahami hidup kamu. Kamu harus memahami dalam arti kata lebih dewasa lagi, lebih bijaksana lagi, lebih mengerti lagi. Oh ini loh, 1 tahun 2022 ini saya ini apa yang saya lakukan, apa saja yang sudah saya capai, apa saja yang sudah saya dapatkan, kebaikan-kebaikan apa yang sudah saya lakukan, kesalahan-kesalahan apa yang sudah saya lakukan. Seperti itu. Jadi mereview ulang lagi ya, menjadi orang yang lebih baik, menjadi pribadi yang lebih baik itu harus menjadi lebih baik, ibaratnya menjadi lebih dewasa, lebih memahami orang lain. Jangan hanya kita minta dipahami, seperti itu. Mungkin juga ada kesempatan kamu untuk mempunyai hubungan yang serius sama orang yang mungkin lebih tua dari kamu ya, orang yang mungkin bisa mengisi lembaran hidup kamu. Jadi jodoh itu kadang-kadang kita nggak bisa milih. Kalau memang jodoh kita orang yang lebih tua, atau justru terbalik nih, kamu yang lebih tua ya, itulah yang namanya takdir ya. Kita nggak bisa memilih. Yang namanya takdir itu udah hak paten, seperti itu ya. Tapi kalau kita berusaha itu ya masih ada kesempatan. Maksudnya kita menginginkan hal yang begini, tapi ada aja halangannya kalau memang itu nggak cocok untuk kita ya. Kita lihat di sini, lihat di sini ada kartu anjing. Ada orang yang mungkin kamu tunggu gitu ya, kamu menunggu seseorang gitu ya di masa lalu. Ada orang yang mungkin kamu tunggu, orang yang di masa lalu, tapi di sini ada kartu tikus ya. Jangan menunggu orang di masa lalu, karena itu akan menggerogoti kamu. Lihatlah masa depan gitu ya, lihatlah masa depan ya. Kamu mungkin mengharapkan orang di masa lalu yang kamu anggap baik, peduli sama kamu, tapi yang sekarang ini mungkin kamu kurang seret ya. Di akhir tahun mungkin ada peluang kamu punya hubungan sama orang, tapi mungkin kamu rasanya tidak sama dengan orang yang di masa lalu kamu itu. Kartu tikus, jangan jadi orang yang terlalu cerewet ya, jangan ikut campur urusan orang, jangan suka kepo urusan orang. Intinya apa? Kita lihat diri kita dulu kalau kita mau melakukan sesuatu yang gak baik sama orang ya. Biasakan diri menjadi orang yang gak usil, jangan sirik, jangan dengki ya, jangan sensitif, jangan gampang tersinggung. Jangan maunya orang ngertiin kamu, kamu sendiri nggak ngertiin orang. Jangan selalu melihat sisi buruk orang ya, lihatlah sisi baik orang walaupun sekecil apapun. Jadilah orang yang pandai berterima kasih, jadilah orang yang ibaratnya pandai mengenang kebaikan orang walaupun sedikit. Jangan jadi orang begini, tidak sesuai hati kita, akhirnya kebaikan orang itu hilang. Nggak boleh seperti itu ya. Jaga kesehatan. Bagi yang udah berkeluarga, mungkin ada di antara kalian yang mungkin, maaf ya, mungkin hubungan suami istrinya nggak bagus gitu ya, bermasalah. Mungkin kamu yang perempuan mungkin agak dingin, yang laki-laki mungkin agak ibaratnya apa ya, bermasalah alat vitalnya mungkin, maaf ya, nggak enak ngomongnya hal seperti itu. Ada yang impoten atau apa ya, berobat loh. Jangan
Ibaratnya tuh jangan malu dengan keadaan untuk berobat. Dan ingat satu hal bagi kalian yang masih punya orang tua yang berumur ya, intinya keluarga yang sudah lanjut usia, mungkin harus lebih perhatian lagi ya. Saya melihat di antara mereka ada yang kesehatannya terganggu, atau kamu sendiri yang terganggu kesehatannya. Jadi lebih aware lagi, lebih peduli lagi dengan signal-signal di dalam tubuh kamu ya, seperti itu. Oke? Rezeki ya, kamu harus hati-hati, jangan boros di akhir tahun. Karena apa? Saya melihat ya keuangan kamu bisa amburadul kalau kamu udah jaga gitu ya. Dan hati-hati, jangan gampang percaya dengan orang karena bisa mengalami kerugian karena ada tikus gitu. Ya, kadang-kadang orang yang kamu anggap baik tiba-tiba mencuri sesuatu atau memanfaatin kamu atau merugikan kamu. Hati-hati ya, karena ada tikus. Saya rasa ini aja, nggak akan cocok ke semua sio naga karena ini bukan personal reading, ini general, jadi bijak menyikapinya. Kalau mau benar-benar energi kamu yang saya tarik, aura kamu yang saya lihat, monggo silahkan konsultasi dengan Jemkonda. Biaya konsultasi sampai akhir tahun 2,5 juta rupiah. Terima kasih banyak. Salam damai dari saya. Namaste, Namo Buddhaya. Bye, thank you.